Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Kurnia Cipta dengan NIM 19010254415. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya untuk mata kuliah metodologi penelitian dan dosen pengampunya adalah Pak Zulherman. Di sini saya menggunakan judul yaitu pengaruh faktor kesenangan belajar terhadap minat belajar siswa sekolah dasar menggunakan aplikasi Quizizz berdasarkan model teknologi acceptance atau yang kita sebut TAM. Jadi pada masa pandemi COVID seperti sekarang ini kan kita itu memang disuruh untuk siswa peserta didik itu disuruh untuk belajar di rumah karena anjuran dari pemerintah. Nah, maka dari itu di sini sekolah dan guru itu saling bersinergi untuk bisa tetap menyampaikan materi pelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran dengan baik walaupun peserta didik belajar dari rumah. Seperti sekarang itu menggunakan media telekonferensi seperti Zoom, Google Meet. Nah, itu untuk tatap maya. Tetapi kalau untuk pembelajaran dengan mengerjakan soal atau tugas, biasanya itu tergantung dengan sekolah dan gurunya, serta inovasi-inovasi yang digunakan. Karena sekarang tuh masih banyak tugas-tugas yang dikerjakan sama peserta didik itu masih ditulis di buku tulis atau masih harus menulis gitu. Nah, di sini saya menggunakan penelitian ini berupa siswa, kesenangan siswa terhadap minat belajarnya itu menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi Quizizz itu merupakan web world. Jadi Quizizz itu merupakan sebuah web tool atau aplikasi game edukatif yang sekarang ini sedang banyak dipergunakan oleh guru-guru milenial dan sekolah-sekolah milenial untuk anak ini bisa tetap ingin belajar dan semangat belajar tanpa bosan dengan game edukatif seperti ini. Jadi Quizizz itu merupakan sebuah aplikasi game edukatif yang isinya itu kita bisa menuliskan soal-soal tetapi kita bersaing. Jadi peserta didik satu dengan peserta didik lainnya itu bersaing menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini gak hanya peserta didik seperti macam Google Form. Nah, di sini peserta didik itu menulis atau mengerjakan soal seperti bersaing gitu karena main cepet-cepetan dan itu ada peringkat-peringkatnya. Nah, di situ akan diukur faktor kesenangannya siswa terhadap minat belajarnya gitu. Karena seperti sekarang ini pasti siswa sudah bosan ya mengerjakan tugas dengan cara menulis gitu. Nah, makanya ada inovasi-inovasi lain. Salah satunya adalah game edukasi Quizizz. Dan masih banyak game yang lain tapi di sini saya mengambil game edukasi Quizizz. Nah, TAM itu sendiri atau Technology Acceptance Model itu sebenarnya diambil dari teori of reason action atau TRA. Jadi di mana sebenarnya tindakan yang beralasan dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seorang terhadap suatu hal akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut gitu. Nah, jadi teknologi ini diambil dari YTRA tersebut yang dimana dari premis bahwa tindakan yang kita lakukan terhadap suatu aplikasi itu tuh menentukan persepsi kita bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut kayak gitu. Nah, reaksi dan persepsi penggunaan teknologi informasi tersebut akan mempengaruhi sikap dan penerimaan terhadap teknologi yang dipakai itu gitu. Nah, berdasarkan sama latar belakang yang tadi, maka identifikasi dari masalah penelitian ini adalah pengaruh faktor kesenangan terhadap minat belajar siswa sekolah dasar menggunakan aplikasi Quizizz berdasarkan model teknologi acceptance model. Adalah
banyak faktor yang dapat kita identifikasi peneliti membatasi permasalahan ini yang berkaitan dengan pengaruh kesenangan belajar terhadap minat belajar siswa sekolah dasar menggunakan aplikasi Quizzes dengan model teknologi acceptance. Nah, rumusan-rumusan masalahnya itu ada apa aja sih? Di sini ada 3 poin, yaitu apakah pemberian model pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes kepada peserta didik memberikan kesenangan dalam belajar siswa. Nah, yang kedua, bagaimana pemanfaatan penggunaan aplikasi Quizzes terhadap minat siswa dengan menggunakan model teknologi acceptance model. Lalu yang ketiga, bagaimana pengaruh aplikasi Quizzes terhadap kesenangan siswa dengan menggunakan model teknologi acceptance model. Lalu di manfaat penelitiannya itu terdapat teoritis dan empirik, di mana penelitian ini mengharapkan agar apa yang telah peneliti sampaikan itu dapat menyumbangkan sebuah hal pemikiran untuk memperkaya konsep-konsep dari pengetahuan-pengetahuan serta memberikan pemahaman metode belajar menggunakan game edukatif kepada siswa untuk membuat kesenangan belajar siswa tersebut meningkat. Nah, di sini di dalam kajian teoritis itu terdapat variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikatnya itu minat belajar siswa, yang dimana sebuah minat belajar itu adalah suatu suka atau ketertarikan terhadap mata pelajaran, minat belajar. Ketertarikan untuk belajar itu dapat diartikan apabila seseorang berminat terhadap satu pelajaran, maka ia akan memiliki perasaan ketertarikan atau antusias terhadap pelajaran tersebut. Lalu variabel bebasnya di sini adalah kesenangan belajar. Nah, kesenangan dalam belajar itu adalah siswa merasa senang dan antusias terhadap pembelajaran gitu. Nah, diharapkan karena faktor kesenangannya ini terhadap pengerjaan soal menggunakan quizzes ini dapat meningkatkan minat siswa, ketertarikan siswa, dan antusias siswa tetap dalam belajar. Pada bagian penelitian yang relevan ini, penelitian terdahulu itu berhubungan dengan pembelajaran dengan media conference. Jadi, pengaruh pembelajaran daring terhadap minat belajar siswa pada masa pandemi. Nah, perbedaannya apa sih penelitian yang terdahulu sama penelitian yang saya teliti adalah dalam aspek metode pengerjaan soalnya. Di penelitian terdahulu itu hanya sebatas media conference-nya saja, seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Nah, tapi di sini saya menggunakan metode untuk pengerjaan soalnya menggunakan Quizzes. Untuk pengerjaan soal berbasis game edukatif ini itu untuk meningkatkan minat belajar siswa, karena pengerjaan soalnya itu tidak monoton gitu, hanya menulis di buku, tetapi dengan suasana bermain serta bersaing dengan temannya. Dalam kerangka berpikir, karena masih pandemi sekarang ini, guru itu terlalu fokus dengan gimana penyampaian materinya, gimana cara pembelajarannya, yang biasanya itu pembelajarannya belum konseptual, karena lebih terfokus kepada bagaimana menyampaikan materi, sampai-sampai guru ini terkadang lupa bagaimana cara siswa ini bisa tetap semangat dalam mengerjakan soal-soal yang telah dikasih gitu. Walaupun soalnya banyak, tetapi kalau misalkan hanya menulis di buku itu pas sangat membosankan kan. Nah, makanya di sini saya berharap penggunaan aplikasi Quizzes ini pada masa seperti sekarang itu dapat membuat siswa aktif dan dapat memotivasi dirinya untuk meningkatkan minat belajarnya. Sasaran dari penelitian yang sedang saya teliti, sasaran pada penelitian sekarang ini adalah SDN Ragunan 02 pagi yang akan dilaksanakan pada hari Senin 17 Januari, dan saya menggunakan metode kuantitatif asosiatif, yang dimana sampelnya ini adalah kelas 2 di SDN Ragunan 02 pagi. Sejumlah ada 58 siswa. Teknik
teknik pengambilan sampelnya itu saya menggunakan teknik sampling acak sederhana. Jadi teknik ini sejumlah elemen yang dipilih secara acak, di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk memilih sampel. Misalkan apakah minat belajar kamu sudah terkesan sudah meningkat gitu, ya atau tidak, atau keduanya, dan dia boleh menceklis iya atau menceklis tidak, keduanya boleh gitu. Jadi tidak hanya satu elemen saja. Nah, jenis instrumen yang saya ambil ini adalah angket yang berjumlah 10 pertanyaan. Dengan kisi-kisi instrumen itu efektif pembelajarannya, kesenangan proses belajarnya, minat yang dirasakan, serta penggunaan media kuisis ini. Dan yang terakhir, kesimpulannya terhadap penelitian saya tentang pengaruh faktor kesenangan belajar terhadap minat belajar siswa sekolah dasar menggunakan aplikasi Quizizz berdasarkan model teknologi acceptance model, yaitu jadi pada masa sekarang jangan sampai siswa ini menurun minat belajarnya dan kesenangannya untuk belajar hanya karena mengerjakan soal yang terlihat membosankan dan banyak. Maka dari itu guru dan sekolah harus bersinergi, sama-sama saling bekerja sama bagaimana cara menginovasikan pengerjaan soal untuk peserta didik agar peserta didik ini dapat terus meningkatkan minat belajarnya, agar pembelajaran tetap berjalan dengan lancar dan berhasil gitu. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan kuesioner atau angket yang akan saya bagikan kepada siswa sekolah dasar kelas 2 di SDN Ragunan 02 Pagi. Mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penelitian saya yang harus dilihat kembali, tetapi sejatinya memang manusia belum tentu banyak yang sempurna. Jadi saya minta maaf kalau misalkan dalam proposal penelitian ini saya masih banyak kekurangannya. Saya juga butuh kritik dan saran dari teman-teman semua apabila memang ada kekurangan dan kesalahan. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.